Ini adalah part ke-17. Kita akan membaca buku Bible, Al-Quran, dan Sains Modern halaman ke-53. Injil Matius. Di antara 4 Injil, Injil Matius adalah yang pertama dalam urutan pasal-pasal Perjanjian Baru. Hal ini memang tepat oleh karena Injil Matius hanya merupakan kelanjutan dari Perjanjian Lama. Injil tersebut ditulis untuk menunjukkan bahwa Yesus telah menamatkan sejarah Bani Israel, yaitu seperti yang dikatakan oleh para pengarang Traduction Kekumenike yang akan banyak kita kutip. Karena maksud tersebut di atas, Matius selalu mengutip dari Perjanjian Lama serta menunjukkan bahwa Yesus telah berbuat berbagai Messias of the Jews yang telah lama dinanti oleh orang-orang Yahudi. Injil ini bermula dengan menyebutkan silsilah keturunan Yesus. Matius menunjukkan bahwa asal-usul Yesus itu sampai kepada Abraham atau Ibrahim melalui Daud. Kita akan menemukan kesalahan teks yang biasanya dianggap sepi oleh para ahli tafsir Injil. Bagaimanapun keadaannya, maksud Matius adalah jelas, yaitu untuk mempergunakan hubungan keturunan dengan Abraham sebagai bukti bahwa karangannya itu mempunyai suatu tujuan dan maksud. Matius mengikuti garis yang sama dengan selalu menonjolkan sikap Yesus terhadap hukum-hukum Yahudi yang mengandung 3 prinsip besar, yaitu sembahyang, puasa, dan sedekah. Yesus ingin menyampaikan ajarannya pertama-tama kepada rakyatnya. Ia berkata kepada para rasul yang 12, Matius surah 10 ayat ke-5-6, Jangan mengikuti jalan orang kafir dan jangan masuk ke kotanya orang-orang Samaritan. Lebih baik pergilah kepada domba-domba Bani Israel yang hilang. Matius ayat 15 atau 24. Saya hanya diutus kepada domba-domba Bani Israel yang hilang. Pada akhirnya Injilnya, Matius memperluas tugas murid-murid Yesus yang pertama dan melukis Yesus sebagai pemerintahan. Pergilah dan timbulkanlah pengikut-pengikut dari segala bangsa. Matius 28:19. Tetapi permulaan dakwah harus diutamakan untuk Bani Israel. Mengenai Injil Matius ini, Tricot menulis Injil Matius adalah suatu buku Yahudi dalam bentuk dan jiwanya. Walaupun ditutup dengan pakaian Yunani, buku itu tetap berbau Yahudi dan menunjukkan ciri-ciri Yahudi. Pandangan-pandangan tersebut di atas menempatkan asal Injil Matius dalam tradisi masyarakat Yahudi Kristen yang sebagaimana dikatakan oleh Oscar Cullmann berusaha sekuat-kuatnya untuk melepaskan diri dari ikatan agama-agama Yahudi, tetapi dengan tetap memelihara kontinuitas Perjanjian Lama. Pokok-pokok perhatian dan nada kitab Injil Matius pada umumnya menunjukkan adanya situasi yang tegang. Faktor-faktor politik juga terasa dalam teks. Pendudukan kerajaan Romawi di Palestina menyalakan semangat bangsa Yahudi untuk mencapai kemerdekaan, dan mereka berdoa kepada Tuhan untuk membantu bangsa yang Ia pilih dari bermacam-macam bangsa. Tuhannya Israel adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan yang dapat memberi bantuan langsung dalam urusan-urusan manusia, sebagaimana Ia telah berbuat berkali-kali dalam sejarah. Siapakah Matius itu? Kita mengatakan dengan tegas bahwa pada waktu sekarang ia tidak lagi dianggap sebagai sahabat Yesus. Tricot menggambarkan Matius dalam tafsirnya terhadap terjemahan Perjanjian Baru 1960 sebagai berikut. Matius alias Levi adalah seorang pegawai kantor bea cukai di Capernaum ketika ia diminta oleh Yesus supaya menjadi salah satu dari pengikut-pengikutnya. Begitulah yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin gereja seperti Origen, Jemore, dan Epiphanes. Tetapi sekarang orang berpendapat lain. Suatu hal yang tak dapat disangkal adalah bahwa Matius mengarahkan karangannya kepada kelompok yang berbicara dengan bahasa Yunani, mengetahui adat kebiasaan Yahudi dan bahasa Aramik. Menurut ahli-ahli tafsir Traduction Kekumenike, asal-usul Injil Matius adalah sebagai berikut. Biasanya orang berpendapat bahwa Injil Matius ditulis di Syria, mungkin di Antioch atau di Phoenicia, karena di tempat tersebut terdapat banyak orang-orang Yahudi. Kita dapat merasakan suatu polemik melawan Yahudi sinagoga yang ortodoks dan kaum Pharises.
sebagaimana yang terjadi dalam konferensi sinagoga di Jamina kira-kira pada tahun 80. Dalam keadaan semacam itu, banyak pengarang yang mengatakan bahwa Injil Matius ditulis di antara tahun 80 sampai 90 atau mungkin lebih dahulu sedikit. Karena tak ada cara untuk mencari kepastian. Oleh karena kita tidak mengetahui nama pengarang yang sesungguhnya, maka kita akan terpaksa merasa puas dengan ciri-ciri yang diterangkan dalam Injil tersebut. Pengarang dapat dikenal dengan pekerjaannya. Ia menguasai pengetahuan tentang kitab-kitab suci dan tradisi Yahudi. Ia kenal dan menghormati pembesar-pembesar agama dari bangsanya, tetapi menghadapkan persoalan-persoalan kepada mereka dengan kasar. Ia mahir dalam mengajar dan dalam memperkenalkan Yesus kepada para pendengar. Ia selalu mendesak akibat-akibat praktis tentang ajaran-ajarannya. Ia sangat cocok dengan deskripsi sebagai seorang Yahudi terpelajar yang menjadi pemeluk agama Kristen, seorang pemilik rumah yang dapat mengeluarkan dari simpanannya hal-hal yang baru atau lama, seperti yang dikatakan oleh Matius 13:52. Gambaran seperti di atas tidaklah menyerupai deskripsi seorang pegawai kantor di Kapernaum yang diberi nama Levi oleh Markus dan Lukas dan kemudian menjadi salah satu dari 12 orang sahabat Yesus. Semua orang setuju untuk mengatakan bahwa Matius menulis Injilnya dengan mengambil bahan dari sumber yang sama dengan sumbernya Markus dan Lukas. Akan tetapi riwayatnya berlainan dalam hal-hal yang pokok sebagai yang akan kita lihat nanti. Walaupun begitu, Matius telah mempergunakan Injil Markus, padahal Markus bukannya muridnya Yesus. Begitulah kata Kuhlman. Matius bersikap liberal terhadap teks-teks. Kita nanti akan menemukannya pada saat mendiskusikan hubungan antara Perjanjian Lama dengan silsilah keturunan Yesus yang ditulis pada permulaan Injilnya. Ia menyelinapkan dalam Injilnya hikayat-hikayat yang tak dapat dipercayai. Kata tak dapat dipercayai adalah kata yang dipakai oleh Pastor Kenneth Gieser pada bukunya Foi en la Resurrection de la Foi, kepercayaan bahwa Yesus hidup kembali, kehidupan kembali pada kepercayaan, tentang suatu episode dalam hidupnya Yesus kembali, yakni episode mengenai pengawal. Ia menunjukkan kurang bobotnya cerita tentang pengawal militer di kuburan. This gentle soldier yang melapor bukan kepada atasan mereka, tetapi kepada para pendeta besar yang membayar mereka untuk mengatakan kebohongan-kebohongan. Tetapi Pastor Kenneth Gieser menambahkan, kita tidak boleh mencemooh karena maksud Matius adalah sangat baik. Oleh karena ia mempersatukan bahan-bahan kuno tradisi lisan dengan karya yang ditulisnya, penyajiannya mirip dengan cerita drama atau film Jesus Christ Superstar. Tetapi jangan dilupakan bahwa opini tentang Matius ini berasal dari seorang ahli teologi, seorang profesor dari Institut Catholique di Paris. Matius menyebutkan dalam tulisannya kejadian-kejadian yang berbarengan dengan matinya Yesus. Ini adalah suatu contoh tentang khayalannya. Setelah tirai biara itu dirobek menjadi dua dari atas ke bawah, maka bumi pun bergetar. Batu-batu luluh, kuburan-kuburan menjadi terbuka. Mayat-mayat para wali menjadi hidup. Setelah Yesus bangkit kembali, mayat-mayat hidup itu pun masuk ke kota suci dan memperlihatkan diri kepada orang banyak. Paragraf dari Matius ini 27,51 sampai 53 tak ada bandingannya dalam Injil-Injil lainnya. Kita tidak mengerti bagaimana mayat-mayat para wali dapat bangun hidup kembali pada waktu wafatnya Yesus. Malam Sabat seperti yang tersebut dalam Injil-Injil, dan tidak keluar dari kuburan mereka sampai Yesus bangkit kembali. Keesokan hari sesudah Sabat menurut sumber-sumber itu juga. Barangkali hanya dalam Injil Matius kita dapatkan kekeliruan yang sangat mencolok dan tidak dapat dipertahankan lagi, yaitu hal yang dilukiskan sebagai kata-kata yang keluar dari mulut Yesus. Matius meriwayatkan dalam Injilnya 12:38 sampai 40 dongengan tentang alamat Jonas Yunus. Yesus berada di tengah-tengah para ahli agama Yahudi dan
Paradises yang berkata kepadanya, "Ya Tuan Guru, kami mengharapkan Tuan Guru menunjukkan suatu alamat kepada kami." Tetapi Yesus menjawab, "Generasi jahat dan pelacurlah yang minta suatu alamat. Tak ada suatu alamat yang akan diberikan kepadanya kecuali alamat Jonas. Karena sebagaimana Jonas berada di dalam perut ikan paus selama 3 hari dan 3 malam, begitu juga Anak Manusia, Yesus sendiri akan berada di dalam tanah 3 hari dan 3 malam." Sebagai tersebut di atas, Yesus mengumumkan bahwa ia akan berada di dalam tanah selama 3 hari dan 3 malam. Padahal Matius, juga Lukas dan Markus menyebutkan dalam Injil mereka bahwa wafatnya Yesus dan penguburannya terjadi pada hari Sabtu malam. Ini berarti bahwa Yesus hanya berada di dalam tanah selama 3 hari dalam teks Yunani. Akan tetapi semua kejadian itu hanyalah berlangsung selama 2 malam, bukan 3 malam, dalam teks Yunani Tres Noctas. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 57. Sekian, bye bye.